Kamu udah tulus gak main-main, niatnya serius, tapi yang dateng malah cowok yang manipulatif, penuh drama, atau nempel terus kayak beban. Masalahnya bukan kamu yang salah. Tapi mungkin cara kamu muncul di hubungan, bikin orang-orang tertentu ngerasa kamu gampang dimasukin. Kita bakal bahas kenapa tipe-tipe tertentu dari kita lebih sering dideketin cowok yang justru nggak sehat, dan gimana kamu bisa ubah pola itu. Bukan buat cari validasi, tapi biar kamu ketemu yang layak. Hai, apa kabar hatimu? Blank Face. Bukan soal kamu kurang baik, tapi soal kesan yang kamu ciptakan. Kadang yang paling bikin capek itu bukan patah hati, tapi ngerasa kayak terus muter di pola yang sama. Udah berusaha jadi cewek baik, tulus, dan apa adanya. Tapi yang datang malah cowok yang manipulatif, plan, atau cuma numpang lewat. Rasanya capek banget gak sih? Kayak, kenapa sih aku yang kayak gini malah narik orang yang gak serius? Tapi mungkin, ini bukan soal kamu terlalu baik, terlalu sabar, atau kurang menarik. Bisa jadi ini tentang cara kamu hadir di hubungan. Tentang kesan yang kamu bawa, entah kamu sadar atau enggak. Karena setiap orang masuk ke hubungan, membawa semacam energi. Dan tanpa kita sadari, itu jadi undangan buat tipe orang tertentu. Ada yang tertarik karena mereka nyaman. Ada juga yang datang karena mereka lihat celah buat dimanfaatkan. Misalnya cewek yang selalu ngebantu, selalu jadi tempat curhat, selalu bilang gak apa-apa kok meskipun lelah. Seringkali malah jadi tempat singgah cowok yang gak niat bertumbuh. Atau cewek yang kelihatan mandiri banget, tegas dan gak butuh siapa-siapa, justru sering dideketin cowok yang pengen numpang sandaran. Dan yang paling nyakitin, cewek yang kelihatan rapuh, terlalu baik hati, kadang malah jadi target cowok yang pengen ngontrol. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka melihat sesuatu yang bisa mereka ambil. Jadi sebelum kita bilang, kenapa cowok-cowok salah terus yang datang? Mungkin kita bisa pelan-pelan nanya ke diri sendiri. Apa ya kesan yang aku bawa saat aku nyambut orang baru? Bukan untuk nyalahin diri sendiri, tapi biar kita lebih sadar. Karena kadang jawaban dari pertanyaan, kenapa mereka datang? Itu tersembunyi di cara kita membuka pintu. 7 jenis kesan cewek dan tipe cowok yang tertarik. Pertama, kesan susah didekati. Kadang kita cuma pengen jaga diri. Nggak gampang buka hati, nggak langsung nyaman sama semua orang. Tapi dari luar, itu bisa kelihatan kayak cewek yang dingin, terlalu pilih-pilih, bahkan sok jual mahal. Dan yang bahaya, justru tipe cowok yang suka berburu tantangan malah makin tertarik. Buat cewek, jaga jarak itu bentuk perlindungan. Tapi buat sebagian cowok, itu dibaca sebagai permainan. Mereka ngerasa harus ngejar, harus menang. Bukan karena kamu istimewa, tapi karena kamu susah didapetin. Dan begitu mereka dapet, kadang malah ngelepasin tanpa mikir perasaan kamu. Pernah nggak ada cowok yang awalnya agresif banget deketin kamu? Chat tiap hari ngajak ketemu ngomongin masa depan. Tapi setelah kamu mulai terbuka, dia tiba-tiba dingin, hilang gitu aja. Karena bagi dia, yang dicari bukan kamu. Tapi sensasi menaklukkan. Nggak salah kok pasang batas. Tapi pelan-pelan coba lihat. Siapa yang tertarik karena kamu, dan siapa yang cuma tertarik karena kamu susah didapat. Kedua, kesan selalu pengen nolongin orang. Kamu punya hati yang besar, suka bantuin orang, selalu jadi tempat cerita, bahkan kadang rela ngorbanin diri demi orang lain. Tapi tanpa sadar, kesan itu bisa ngundang cowok yang lagi hancur. Bukan buat sembuh bareng, tapi buat nyeret kamu ke dalam kekacauannya. Ada tipe cowok yang gak nyari pasangan, tapi nyari penyelamat. Dan cewek yang empatik banget, gampang kena. Karena kamu peka, kamu pengertian, kamu gak tahan lihat orang kesusahan. Padahal kamu juga punya batas. Tapi cowok kayak gini sering bikin kamu ngerasa bertanggung jawab atas hidup dia. Mungkin kamu pernah deket sama cowok yang awalnya kelihatan butuh support. Dia cerita soal masa lalunya, trauma, keluarganya. Kamu dengerin, kamu peluk luka-lukanya. Tapi lama-lama, kamu capek sendiri. Dia gak pernah benar-benar berubah. Karena dari awal dia cuma nyari tempat bersembunyi. Nolongin itu baik, tapi kamu juga berhak punya hubungan yang sehat. Bukan cuma jadi tempat bersandar. Ketiga, kesan mandiri, kuat, ambisius. Cewek yang kuat itu kelihatan mempesona. Tapi sayangnya, itu juga bisa narik cowok yang malah pengen numpang.
yang ngeliat kamu bukan sebagai partner, tapi solusi dari hidup dia yang belum beres. Kamu kerja keras, punya mimpi, dan gak bergantung sama siapapun. Tapi ada cowok yang justru tertarik karena dia ngerasa bisa ikut kamu aja. Kamu jadi penopang, kamu yang ngurus semua. Dan lama-lama, kamu gak punya ruang buat jadi lemah. Pernah gak kamu deket sama cowok yang awalnya bangga banget sama kemandirian kamu, tapi setelah jalan bareng, semua urusan, kamu yang tanggung. Mulai dari emosinya, rencana hidupnya, sampai keuangan. Kamu jadi kayak ibu, bukan pasangan. Kuat itu indah. Tapi jangan sampai kekuatan kamu jadi alasan orang lain berhenti berusaha. Keempat, kesan rapuh dan selalu butuh bantuan. Ada kalanya kita memang lagi rapuh. Tapi ketika itu jadi kesan utama yang kita tunjukkan, bisa jadi malah narik tipe cowok yang salah. Bukan yang pengen jaga, tapi yang pengen ngatur. Tipe cowok tertentu, ngeliat kelembutan atau kerentanan, bukan sebagai sesuatu yang harus dijaga, tapi sesuatu yang gampang dikendalikan. Dan ini bahaya, karena di awal bisa kelihatan kayak perhatian, tapi ujung-ujungnya posesif dan toksik. Misalnya kamu ketemu cowok yang selalu bilang, "Aku ngerti kamu butuh aku." Lalu mulai ngatur siapa temenmu, kemana kamu pergi, atau gimana kamu berpakaian. Awalnya kamu pikir itu bentuk sayang, tapi makin lama kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu boleh kok lemah, kamu boleh minta tolong, tapi kamu juga berhak punya ruang buat tumbuh, bukan dikekang. Kelima, kesan selalu jadi korban. Sering ngerasa semua orang jahat ke kamu. Dikhianatin, gak dihargai, disakiti terus. Sampai-sampai, kamu mulai terbiasa cerita dari posisi korban. Tanpa sadar, itu bisa narik cowok yang suka manfaatin situasi. Tipe cowok manipulatif, suka sama cewek yang kelihatan selalu butuh penyelamat. Karena itu artinya, kamu gampang disetir. Kamu nurut, kamu takut kehilangan. Mereka bisa masuk pelan-pelan, dan sebelum kamu sadar, kamu udah keburu percaya semua omongannya. Mungkin kamu pernah deket sama cowok yang awalnya kelihatan pengertian banget, tapi lama-lama dia mulai main gaslighting. Bikin kamu mikir semua salah kamu. Karena kamu udah biasa disalahin, kamu terima-terima aja. Nggak semua luka harus ditunjukin ke semua orang. Kadang orang yang salah datang karena dia tahu di mana kamu paling gampang disentuh. Keenam, kesan punya batas dan tahu diri. Cewek yang sadar diri, punya batas yang jelas dan tahu apa yang dia mau. Sering bikin cowok tertentu mundur. Bukan karena kamu kurang menarik, tapi karena mereka sadar. Kamu nggak bisa dimainin. Tipe cowok yang manipulatif, nggak betah sama cewek yang tegas dan punya value. Karena kamu nggak akan diem aja kalau dia mulai nggak respect. Buat mereka, kamu terlalu sadar buat bisa dikendalikan. Pernah nggak? Ada cowok yang awalnya deketin kamu, tapi begitu kamu pasang batas. Kayak bilang nggak bisa ketemu mendadak, atau nggak nyaman dibercandain soal fisik. Dia tiba-tiba ilfeel, padahal kamu cuma jujur soal kebutuhanmu. Kalau cowok menjauh karena kamu punya batas, itu bukan kehilangan. Itu penyaringan. Ketujuh, kesan nunggu diselamatkan. Kamu pengen dicintai, dimengerti, dan diprioritaskan. Tapi kalau kamu terus-menerus nunggu seseorang datang buat menyelamatkan kamu dari sepi atau luka, kamu jadi target empuk buat cowok yang manipulatif. Mereka datang dengan semua janji, perhatian, dan rayuan. Tapi begitu kamu udah lengket, mereka mulai ninggalin bekas. Karena dari awal mereka cuma pengen kontrol, bukan komitmen. Misalnya kamu ketemu cowok yang bilang semua hal manis, nge-treat kamu kayak ratu di awal. Tapi setelah itu kamu justru merasa dikurung. Gak bebas, selalu merasa bersalah kalau punya keinginan sendiri. Dicintai itu indah, tapi diselamatkan itu bukan kewajiban siapapun. Kamu layak berdiri di samping, bukan terus digendong. Terus gimana caranya biar nggak ketemu yang salah terus? Kadang kita ngerasa capek banget. Ketemu orang baru, semangat, tapi ujung-ujungnya disakitin lagi. Rasanya kayak kita yang salah pilih terus, padahal niatnya cuma pengen dicintai dengan tulus. Kenapa ya orang yang datang malah seringnya yang ninggalin luka? Sebenarnya, yang sering kita tunjukkan ke dunia tanpa sadar adalah bagian terdalam dari luka atau kebutuhan kita. Misalnya, kalau kita haus perhatian, kita bisa kelihatan gampang di-pick up. Kalau kita takut ditinggalin, kita bisa kelihatan kayak bakal ngasih segalanya. Dan itu bisa ditangkap sama orang yang salah.
Bukan salah kita sepenuhnya, tapi mungkin udah waktunya ngaca ke dalam. Bukan sekadar berharap dari luar. Misalnya kamu pernah mikir, kok aku selalu ketemu cowok yang manipulatif ya? Tapi kalau dilihat lebih jauh, mungkin kamu terbiasa menoleransi sikap yang gak sehat. Karena kamu takut sendirian. Atau kamu mikir, kenapa aku selalu ditinggalin? Tapi ternyata dari awal kamu suka banget ngejar orang yang gak nunjukin minat jelas. Jadi yang berulang bukan cuma cowoknya, tapi cara kita nyari dan nerima cinta itu sendiri. Pelan-pelan aja. Mungkin jawabannya bukan nyari orang yang tepat, tapi jadi versi diri yang lebih sadar. Biar yang datang bukan lagi ujian, tapi jawaban. Kadang kita cuma pengen dicintai dengan tenang. Gak minta banyak asal gak disakitin. Tapi perjalanan buat sampai ke titik itu, seringkali gak mulus. Ketemu orang yang salah, luka yang sama, dan pertanyaan yang terus balik. Apa aku kurang baik? Padahal, mungkin jawabannya bukan itu. Mungkin kamu gak pernah kurang baik. Mungkin kamu cuma belum cukup sadar. Kalau kamu layak dicintai tanpa harus hancur dulu. Dan mungkin, lewat semua kegagalan itu, semesta lagi ngajarin kamu caranya milih, caranya kenal diri, caranya bilang cukup dengan pelan, tapi penuh keyakinan. Kalau kamu ngerasa video ini relate sama kamu, jangan ragu buat save, biar bisa kamu dengerin lagi saat hati mulai ragu. Klik like kalau kamu merasa didengar, dan subscribe Blankfi, supaya kamu nggak sendirian di perjalanan pulang ke diri sendiri. Boleh juga tulis di komentar, bagian mana yang paling kamu rasain, atau share ke orang yang kamu sayang. Karena siapa tahu, lewat satu klik kecil dari kamu, ada hati lain yang akhirnya bisa pulih pelan-pelan juga. Blankfi pamit. Sampai jumpa lagi di lain waktu.